lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sudah lama Bang Kica tidak mengunjungi teman-teman karena satu dan lain hal. Hari ini Bang Kica ingin berbicara sesuatu yang personal. Jadi celoteh ini adalah celoteh personal. Tetapi celoteh personal ini biasanya juga berlaku universal. Artinya apa? Pengalaman personal seseorang itu boleh jadi juga akan dialami oleh personal-personal lainnya. Pengalaman personal seseorang boleh jadi juga bisa menginspirasi, memberi pembelajaran bagi personal-personal lainnya. Teman-teman, minggu lalu, tepatnya hari Kamis, Bang Kica kehilangan mertua. Mertua yang puluhan tahun, karena punya anak perempuan satu-satunya adalah istri Bang Kica. Jadi selama puluhan tahun, sejak Bang Kica menikah, ibu mertua selalu tinggal bersama Bang Kica. Ini satu keberuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena kebetulan istri Bang Kica juga bekerja dan ada keluarga inti yang menjaga, yang mengamati, yang mengawasi, yang membimbing tumbuh kembangnya 4 orang anak-anak Bang Kica. Sekali lagi itu adalah satu privilege, satu keberuntungan yang luar biasa. Yang Bang Kica hendak ceritakan di sini adalah sosok ibu mertua Bang Kica, adalah super mom yang really super mom. Beliau almarhumah itu menjanda saat berusia 33 tahun dan ditinggalkan, dititipkan, diamanahi oleh suaminya 7 orang anak. Memang benar ada warisan yang ditinggalkan suami, tetapi bayangkan membesarkan 7 orang anak sendirian bukanlah sesuatu yang mudah. Membesarkan 7 orang anak tanpa ada mama. Mama itu kalau di Minang adalah paman, saudara laki-laki yang ikut membantu. Jadi mertua Bang Kica ini tidak punya saudara laki-laki. Jadi dia membesarkan anak seorang diri, 7 orang anak-anak. Dan beliau masih muda tentunya, 33 tahun. Banyak pria yang melamar beliau, ingin menjadikan beliau sebagai istri, tapi beliau menolak. Beliau memutuskan menjadi single parents untuk ke-7 anak-anaknya. Beliau pulang kampung, anak-anaknya disekolahkan, diberi sekolah terbaik, sekolah negeri terbaik, dimasukkan ke universitas. Semuanya anak-anak almarhumah di universitas negeri, 2 di well-known University ITB Bandung, dan yang lainnya di Universitas Andalas. Itu benar-benar satu suri tauladan yang bisa diambil, dicontoh oleh para ibu-ibu muda lainnya yang kebetulan ditinggal oleh suami dalam usia muda. Apalagi masih ada suami. Artinya alangkah malunya kalian yang masih punya suami tetapi tidak mampu mendampingi anak-anak tumbuh kembang seperti yang ibu mertua Bang Kica lakukan. Teman-teman, masih terkait dengan ibu mertua, kebetulan dalam 7 atau 6 tahun terakhir beliau tidak lagi panjang memorinya, dalam arti kata tidak lagi merespon pembicaraan kita, tetapi beliau jika mendengar kabar gembira, senyum, artinya beliau maklum. Itulah yang Bang Kica saksikan. Dan Bang Kica melihat bahwa ini adalah bagian dari rahmat karunia dari Allah kepada almarhumah. Kenapa? Karena dalam 7 tahun terakhir 3 orang dari 7 anak almarhumah itu meninggal dunia. Jadi beliau ditinggalkan lebih dahulu oleh putra-putranya. Coba kalau beliau masih panjang memorinya, masih mampu berpikir, berkomunikasi, tentu alangkah pedihnya menyaksikan jangankan 3 anak meninggal, 1 anak saja itu akan terasa disayat-sayat rasanya hati seorang ibu. Jadi dalam perspektif lain bisa kita lihat bahwa sesuatu kelebihan
yang Allah berikan kepada kita dan ada saatnya diambil, pasti ada alasan hikmah yang ada di baliknya. Dan Bang Ica baru tahu bahwa barangkali saja hikmah diambilnya memori panjang mertua Bang Ica ini adalah agar dia tidak terlalu teriris atau agar dia tidak sadar bahwa ada putra-putranya yang dipanggil oleh Allah mendahulunya. Teman-teman, almarhumah meninggal di Jakarta di kediaman Bang Ica, dan almarhumah dibawa ke kampung halamannya di Sumatera Barat sana, Bukit Tinggi, Kota Baru, Kubang Putih, karena sebenarnya bukan amanah tapi pernah terbersit atau keluar dari mulut almarhumah bahwa ingin berkubur di samping kakaknya, dan itu ditafsirkan oleh anak-anaknya sebagai permintaan sang ibunda. Dan perjalanan almarhumah luar biasa. Bang Ica menjadi saksi. Beliau meninggal jam 10 pagi hari Kamis, dan Bang Ica menghubungi penerbangan untuk menanyakan kemungkinan apakah bisa membawa almarhumah ke Padang pada hari yang sama. Ada penerbangan yang jam 5, dan jawabannya adalah bahwa minimal 4 jam sebelum pemberangkatan jasad dari almarhumah sudah harus ada di bandara. Sementara itu sekitar jam setengah 11 atau jam 11 pagi almarhumah belum dimandikan, belum disuntik formalin, karena salah satu syarat harus diformalin kalau ingin membawa almarhumah dengan penerbangan. Lalu cucu keduanya, anaknya Bang Ica, menghubungi Yayasan Kamboja. Melalui podcast ini Bang Ica ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Yayasan Kamboja. Teman-teman benar-benar telah membantu kami. Mudah-mudahan semua amal ibadah, budi baik teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Yayasan Kamboja. Lalu singkat cerita, petugas dari Yayasan Kamboja ke rumah Bang Ica. Lalu anak Bang Ica mengatakan apakah memungkinkan untuk membawa jenazah pada hari ini ke Padang. Teman dari Yayasan Kamboja menghubungi koleganya, dan akhirnya singkat cerita, alhamdulillah hari itu juga jam 5 petang, Bang Ica, istri dan salah seorang putra almarhumah mengantar ke Padang dengan pesawat yang sama, dan kita sampai di kampung halaman Kota Baru, Kubang Putih sekitar jam 11 malam. Dan keesokan harinya, hari Jumat, setelah sholat jenazah, setelah sholat Jumat dan kemudian sholat jenazah, dikuburkan. Alasannya adalah karena menunggu seluruh cucunya hadir. 4 dari anak Bang Ica, cucu dari garis keturunan matrilineal, hadir mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya, dan yang mengimami adalah putra kedua Bang Ica, cucu kesayangannya. Bang Ica terharu, Bang Ica menangis bahagia bahwa jalan akhir dari kehidupan mertua Bang Ica benar-benar dilapangkan oleh Allah, diperlihatkan betapa kemudahan demi kemudahan beliau dapatkan, kami semua dapatkan. Dan Bang Ica bersaksi bahwa inilah balasan dari kemurahan hati, kedalaman, kesabaran, dan perhatian yang luar biasa terhadap keluarga yang diberikan oleh almarhumah semasa hidupnya, bantuannya, pertolongannya kepada kaum kerabat orang sekampung. Sekali lagi Bang Ica benar-benar menyaksikan bahwa kebaikan yang kita tanam itu akan tercermin pada saat di hari-hari akhir kita. Dan salah satu buktinya Bang Ica melihat kebaikan dari mertua Bang Ica dan jalannya lapang di akhir hayatnya. Dan sebagai penutup, Bang Ica ingin menyampaikan satu, ya bolehlah dibilang ini wise word, kata-kata bijak, bahwa seringkali kita merasa punya setelah kehilangan. Karena itu teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, mari sebelum kalian kehilangan, maka hargailah kepemilikan apapun itu. Merasa punya uang setelah nggak punya uang.
merasa punya orang tua setelah tidak punya orang tua, merasa punya teman setelah tidak ada teman. Jadi mari, kalau kita masih diberi kesempatan, pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Masih punya orang tua, mari sering-sering bersilaturahmi dengan orang tua. Masih punya nenek, kakek, sering-seringlah bersilaturahmi dengan nenek dan kakek. Jika kalian tidak ingin ada perasaan berasa punya setelah semuanya tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Siang hendak menjemput pagi, hari Kamis tanggal 3 Juni. Kau pergi untuk tidak kembali, menghadap sang Khalik Ilahi Robbi. Hati tersentak mengharu biru, ingin berteriak mulutku kaku. Aku meraung, memeluk pilu dan menghadapi kepergianmu. Di benakku berputar kenangan, kenangan tentang perjuangan, perjuangan Suparmo sendirian. Besarkan anak-anak, wujudkan impian. Perjuanganmu sepanjang masa tak luntur oleh duka nestapa. Menempuhnya bara. Dekat wajahmu anak-anak berjaya. Ibu, kami ingin mengulang cerita. Bersama indahnya suasana, mengurai canda, membius luka, melerai hati yang didera derita. Ibu, sungguh kami rindu sekali, rindu yang sungguh tak terperi. Di benakku berputar kenangan, kenangan tentang perjuangan, perjuangan Suparmo sendirian. Besarkan anak-anak, wujudkan impian. Perjuanganmu sepanjang masa tak luntur oleh duka nestapa. Menempuhnya bara. Dekat wajahmu anak-anak berjaya. Ibu, kami ingin mengulang cerita.